Dan beliau ingin mengingatkan kita bahwa perkara-perkara yang tadi ya seperti nazar dan sebagainya ini belakangan kata beliau. Ada yang lebih penting daripada itu adalah ad-duyunul mursalah, yaitu ada hak-hak yang berkaitan tentang hutang piutang. Kalau ada orang sudah meninggal dunia ya, kemudian ada nazarnya, tetapi ada kewajiban yang lebih daripada itu, yaitu terkait dengan hutang piutang. Ini yang harus diutamakan kata beliau. Apapun itu ya, hubungan-hubungan dengan nazar-nazarnya, tetapi yang berkaitan dengan hutang, dibayar hutangnya, itu lebih diutamakan. Tetapi ingat kata beliau bahwa hutang piutang ini juga harus dipastikan. Dipastikan bahwa betul-betul itu adalah hutang. Jangan sampai seseorang nanti mengaku-ngaku, sehingga perlu ada bayyinah, bukti kuat. Kalau di zaman kita sekarang perlu ada kwitansi, perlu ada surat menyuratnya. Kalau sudah diyakini bahwa memang seseorang itu masih ada kaitan sangkut pautnya dengan sesama adami, sesama manusia, maka itu yang muqaddamun, ad-duyunul mursalah muqaddamatun ala sair, itu bahwa itu hutang piutang didahulukan atas segala sesuatu. Beliau lanjutkan pada bab yang kedua atau hadis yang kedua, yaitu hadis riwayat Imam Malik daripada Sayyidina Abdullah bin Umar. Beliau ditanya apakah seseorang boleh sholat, boleh berpuasa, ya mempuasakan orang lain atau boleh mensolatkan orang lain. Maka beliau menjawab tidak sepantasnya seseorang untuk berpuasa, mempuasakan orang lain atau menyolatkan orang lain. Ini menurut beliau memang sebagaimana penjelasannya, amaliyah-amaliyah yang tergantung berkaitan dengan badaniyah itu pada dasarnya tidak diqadha. Itu intinya. Pada dasarnya itu tidak diqadha, karena riwayat hadis yang mengatakan la yasum ahadun an ahadin wa la yusalli ahadun an ahadin. Tapi ada riwayat lain yang secara zahir ini ta'arud dengan hadis yang berbeda, yaitu man mata wa alaihi saumu nadrin falyasum anhu waliyuhu. Bagaimana ini kata beliau? Padahal di sini barang siapa yang punya tanggungan berpuasa, maka hendaklah nanti dipuasakan oleh keluarganya. Bagaimana ini? Oh, yang dimaksud dengan falyasum di sini adalah falyut'im. Ini. Jadi yang dimaksud di sini adalah falyutim, karena orang Arab juga menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan saum itu adalah memberikan makan. Kenapa kiasannya? Karena sama-sama adalah pekerjaan ibadah badaniyah. Puasa adalah pekerjaan badaniyah sebagaimana juga salat. Ini juga terjadi khilaf seperti melaksanakan badal haji. Ini juga ada khilaf ya di antara pendapat Imam Syafi'i dan juga pendapat Imam Hambali bahwa boleh untuk badal haji. Tetapi dalam pendapat Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah tidak boleh, karena sama juga alasannya, karena ini adalah pekerjaan badaniyah. Nah, yang pekerjaan badaniyah ini tidak dilaksanakan untuk orang yang sudah meninggal dunia. Atas dasar ini kenapa Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah tidak membolehkan untuk melaksanakan badal haji. Yang menjadi pertentangan kata beliau ini terutama puasa ini. Kalau sholat hampir saya pastikan sepakat kata beliau para ulama-ulama kita untuk ya tidak mensolatkan orang yang sudah meninggal dunia. Ini yang beliau sampaikan. Iya. Ada beberapa pendapat kemudian dari Siti Aisyah yang kemudian beliau juga menyampaikan boleh. Ini ijtihad beliau dari ummuna, yaitu Ummul Mukminin, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Ala kulli hal, yang ingin beliau sampaikan bahwa sesuatu yang berhubungan dengan badan ini tidak sebaiknya untuk tidak diqadhakan atau tidak dilakukan untuk orang yang sudah meninggal dunia. Kemudian pada pembahasan berikutnya, bagaimana hukum mengqadha puasa di bulan suci Ramadan dan juga kafar. Ini hadis yang diriwayatkan dari Imam Yahya bin Malik, dari Imam Yahya dari Imam Malik, dari Sayyidina Zaid bin Aslam, dari saudaranya Khalid bin Aslam. Ini kata beliau ini sama-sama ya
dari bin Aslam, yaitu dari saudaranya, kata beliau. Ini bukti bahwa ini keluarga yang berilmu, ya, keluarga yang penuh dengan ya warisan keilmuan, sehingga meriwayatkan dari saudaranya. Disebutkan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ardah, bahwa pernah satu hari beliau ya berbuka puasa karena mengira sudah waktunya berbuka puasa, sementara pada waktu itu ada awan yang menutupi daripada matahari. Ternyata beliau disampaikan kalau belum waktunya untuk berbuka. Akhirnya beliau mengatakan al-khatbu yasirun wa qad ijtahadna. Itu perkara yang mudah, ini kan ijtihad kami. Kami mengira sudah waktunya berbuka, ternyata belum. Dan ini sudah ijtihad kami, ya nanti saya akan mengqadhanya pada kesempatan yang lain. Kenapa di sini, apa maksud daripada al-khatbu yasirun? Kata beliau, ini kan tidak berat. Kenapa kami berani berbuka? Ya karena memang kami ini mengira kalau sudah waktunya berbuka. Kan ini kami mengira, ini ijtihad kami. Jadi apa salahnya saya berijtihad? Begitu. Kalaupun salah, ya nanti tinggal diqadha satu hari berikutnya. Ini bukan perkara sulit seperti orang yang kifarat puasa sampai 2 bulan berturut-turut. Ini biasa saja. Kemudian beliau menyampaikan tadi, barang siapa yang berbuka puasa karena menyangka bahwa sudah waktunya berbuka, kata beliau 2 kewajibannya. Yang pertama adalah al-imsak, yang kedua adalah al-qadha. Wajib dia untuk menahan diri. Dikira sudah berbuka, sudah azan, ternyata belum. Wajib dia menahan diri dan wajib dia mengqadha karena batal puasanya. Wajib dia mengqadhanya pada hari yang lain. Nah ini berbeda dengan orang yang di yaumil syak, misalnya di bulan Sya'ban. Ini maksudnya yang beliau sampaikan tadi, dzarfus saum. Apakah ragunya itu ketika di Ramadan atau sebelum Ramadan? Nah ini, kalau misalnya dia berpuasa pada hari syak, kemudian dia tidak berpuasa pada hari itu, kemudian datang seorang laki-laki yang memberitahukannya kalau ternyata sudah waktunya, sudah datang, sudah masuk bulan suci Ramadan. Nah perkara ini kata beliau, dia tidak wajib untuk imsak, tidak. Dia tidak wajib untuk menahan diri, kata beliau, tetapi tentu wajib hukumnya nanti untuk mengqadhanya. Ini yang berbeda, kata beliau, yaitu perkara apakah ada zonnya di dalam bulan suci Ramadan dengan ada zonnya di luar bulan suci Ramadan. Kalau di luar bulan suci Ramadan tidak wajib imsak. Tetapi kalau zonnya nanti di dalam bulan suci Ramadan, di sini wajib imsak. Ini yang beliau utarakan.